Cuman di situ gue bilang, gue hanya pengen director tuh teriak silent, tapi director yang teriak silent. Karena orang kita nih tipikal orang followers. Oh, mau jadi soundman nih. Cuma nembak itu. Ya, ini mau jadi soundman, ditarik kabel 15 meter, suruh gulung, gue lagi syuting, Pak. Lo bisa tuh lo gulung tuh kabel, lo datang ke tempat gue. Ada hal yang ya gue mungkin nggak mau buka di sini gitu. Ada satu. Buka aja. Boleh nggak nih? Baik para penonton, selamat datang di Bicara Crew. Oke, bersama gue Kiva Iskak, host Anda. Bicara Crew itu ngomongin orang-orang di belakang layar dari sebuah produksi film, video klip, iklan, dan lain-lain. Penting, karena tanpa mereka, karya tidak akan terjadi. Ya, baru lagi gue ngomongnya. Oke, kali ini kita akan ngomongin departemen sound, ya, atau departemen audio. Kalau misalnya di festival-festival film, penghargaan tuh ngomongnya adalah penata suara. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sudah melegenda. Sudah. Gue kenal dia bahkan gue belum berkarir. Wah, gila. Tua banget gue berarti. Iya. Selamat datang kepada Arman Bakar. Kasih udah diundang Iya loh. Oh, sama teman-teman bicara. oh iya, terima kasih. Oh, jadi tadi semangat banget Pak. Kenapa jadi lemas sekarang? Aduh. Gak biasa di depan kamera abisnya. Oh, Biasanya, gitu. Ya, biasanya kan di belakang pakai earphone diem dengerin pemain. Oh ya. Oh, jadi kayaknya gue harus menyamakan dengan suaranya Bapak Arman ya. Bapak Suara Arman. gua. Ini Ya, kita kan sama-sama ngebahas gitu kan. Jadi, Pak, Oke. gue tuh pengen nanya nih, mungkin untuk teman-teman juga lagi nonton gitu kan, karena kan kemarin kita udah banyak ngebahas teman-teman di kamera, di Astrada dan semuanya. Ngomongin penata suara, sound recordist, itu sebenarnya definisi kerjanya tuh ngapain sih? Ya, penata suara itu ya kayak DOP. Kalau DOP itu kan capturing moment ya. Kalau kita meng-capture suara pemain gitu ya. Ada receiver, ada transmitter. Kita juga berhubungan dengan alat. Dan kalau menurut gue penata suara itu sama kayak kepala. Jadi dari kalau mata itu DOP, nafas itu produksi, gitu kan. Telinga itu audio lah. Gitu. Jadi kalau ada yang mampet, jadi kita nggak kerjaannya pakai hati. Gitu. Nah kalau penata suara itu ya fokusnya di telinga ya, maksudnya kita harus memperhatikan apa ya, kan suara kayak gue nih, bass gue lebih kenceng daripada mungkin teman-teman di sini juga gitu ya. Dia levelnya juga kita harus adjust gitu. Kita meng-capture, terus ya kita harus mengetahui apalagi lokasi kita bukan kayak di luar negeri ya gitu. Kita belum punya kayak studio Hollywood gitu, jadi masih real set yang bener-bener di jalanan gitu. Nah itu mesti ya sabar-sabar lah, mesti. Memang kalau biasanya di studio gitu lebih ngebantu ya? Karena kedap suara indoor gitu atau bagaimana? Ya sebetulnya environment juga support ya. Kalau studio itu kan lu tempatnya itu memang khusus buat syuting gitu ya. Jadi teman-teman juga tahu gitu kondisinya gitu. Tapi kalau kayak real set, misalkan setnya di rumah, kita syutingnya di Manggarai gitu. Mampus. Sebelah rumah itu ada tower masjid gitu. Tiba-tiba kita ngeliatnya ini anak lokasi. Ada ayam kadang-kadang. Iya kadang-kadang gitu, kan, kayak ya. gue pernah syuting di di Ragunan ya, itu gila ditopin ayamnya. Pusing temen-temen lokasi. Gue sering banget tuh yang namanya berpengalaman dengan syuting bersama ayam gitu sampai astagfirullahaladzim. Pusing. Iya. Lalu nanti yang mau gue tanya juga, kenapa penting penata suara itu di sebuah film? Karena kenapa nggak kok yang cuman ngandelin ngerekam biasa misalkan gitu? Why ini important? Ya karena apa ya, audio visual itu saling melengkapi sebetulnya. Apalagi kalau audio ya gitu, kita nonton, gue pernah nonton mute video gitu, lagi blow up film gue nonton, gila nggak ada rasanya gitu kan. Nah kalau di audio itu ya komplit kan gitu. Apalagi kalau apa ya, bicara audio tuh gue biasanya sharing juga sama director kan. Director tuh punya misalkan horor gitu, dia pengennya silent banget gitu. Man, suara itu nomor 1 dibilang gitu. Kenapa gue bilang? Karena
Kalau di horor tuh lo begini aja, lo sambil merem begini pasti lo nengok. Sebegitu kuatnya suara gitu. Jadi ya kombinasi antara audio dan visual itu harus benar-benar saling melengkapi gitu. Saling mensupport lah gitu kan. Tapi selama karir lo berjalan ini sering nggak sih? Kalau gue sering banget melihat di pre-production itu teman-teman tuh pada kayak sutradara ngasih ke, oh ini gue maunya gini. Itu juga termasuk ke lo nggak? Iya. Apalagi tapi memang dilakuin sama director di Indonesia. Ya itu dia. Maksudnya kadang-kadang nggak ada juga yang kita nyerahin aja ke lo gitu ya. Iya. Karena kalau gue gini, ya gue based on experience juga, maksudnya based on gue syuting sama tim produksi gitu, sama director si A misalkan, si B, si C, si D. Terus ya gue juga ketemu soundman senior ya gitu. Gue kan ngobrol ya, maksudnya bukan ngobrol peraturan atau gimana sih. Gue mau di grade yang soundman yang ada kelas seperti kalian. Mereka tuh ngasih tahu, lo pelajari dulu metadatanya. Metadata tuh apa sih, gue tanya? Iya, gue baru mau nanya metadata tuh apa sih? Metadata tuh ya lu dari alat lo harus disiplin, maksudnya bikin folder yang benar. Oh iya. Terus lo breakdown tuh ada nomor 1 lo breakdown sama director, lo harus berkomunikasi director ini filmnya mau diapain nih audionya gitu. Terus ya lo juga harus detail. Ketika lo break, lo ambil tuh yang kemarin misalkan suara pintu, pada saat itu lo nggak bisa ambil ya lo break, lo usahain 2-3 jam lo untuk itu gitu. Metadata itu nggak hanya untuk soundman-nya aja, tapi untuk ke post, audio postnya gitu. Dimana mereka terima file data kita itu, mereka ngerti untuk ngeditnya, maksudnya nggak berantakan gitu, rapih lah gitu. Itu yang pertama lo harus kerjain itu katanya senior sih. Akhirnya gue kerjain. Dan itu 2 minggu cuma untuk metadata doang gitu. Nggak, tapi buat teman-teman di rumah, di handphone dan siapapun yang lagi nonton nih sekarang gitu, apakah juga lo bisa menyambungkan setelah dari di lapangan ke post pro itu lo juga atau punya itu departemen lain, maksudnya tugas yang lain gitu? Ya sebetulnya pas lagi kita preparing suatu produksi itu, kita kan nanti kita ini kan production di lapangan ya. Pastinya nantinya dibawa ke post, dibawa ke bengkel gitu kan. Intinya mereka yang menerima materi kita, raw material kita, terus kita kasih juga report, dan mereka akan memanajemenin untuk supaya sampai distribusi keluar gitu kan. Yeah. Nah itu harus lagi kita pre-production, gue biasanya meeting tuh itu dibilangnya meeting format ya, nggak cuma sound gitu, kamera juga untuk ke teman-teman post gitu. Dimana gue tracknya akan begini, karena setiap soundman itu ada yang berbeda-beda gitu. Gue pernah ikut sama soundman A, tracknya gini, A di boom, B di vokal, di pemain, C-nya di boom lagi gitu. Tapi ada lagi, ya gue gak perlu sebutin namanya, ada juga tracknya tuh yang beda-beda gitu. Jadi itu materi yang nanti akan kita kasih ke post. Kan? Nah kalau itu kita nggak sambungin ke orang post, otomatis nanti orang post pas nerima materi kita, dia tanya, kok materi lo begini gitu, gue susah untuk cara ngeditnya. Nah kita ibarat kata mesti sama-samain premisnya dulu lah nih, kayak skrip tuh gitu. Maksudnya sama teman-teman post juga kita harus, ini gue begini ya gitu. Oh oke, berarti paham kalau gue harus kerjain lo punya materi gitu. Itu sih paling utama sih. Oke, ini menarik sih. Gini gue pengen tahu juga nih, karena ya biasalah kan, gue mungkin dulu sedikit ignorant kali ya, kayak ya gue syuting aja, gue tahu nih anak sound. Nah gue tuh nggak tahu sebutannya apa man. Kayak lu disebutnya anak soundman atau, karena bagi gue kayak soundman tuh kayak bercanda gitu, ya nggak sih? Nggak ya, gue doang ya. Jadi kayak soundman. Kalau yang lain kan ada yang art director gitu kan, DOP apa. Ini tuh kalau soundman doang bagi gue, ini beneran nggak sih? Karena mungkin gue nggak mau cari tahu kali ya saat itu. Nah mungkin bisa dikelirin kayak siapa aja apa yang lu butuhin, lu berapa. Misalnya tadi lu bilang ada boomer. Nah nah itu gue juga tadi nanya sama anak-anak di stationnya lu disebutnya apa gitu, yang ngerekam kah? Karena gue kadang-kadang ngeliat kalau di set tuh ada 3-4 orang gitu, anak soundman gitu, anak-anak sound gitu.
yang ngurus ini gue, Iya. terus yang apa jadi boomernya, terus yang di pusatnya. Nah itu tuh boleh di-clear nggak supaya mungkin teman-teman di sini bisa lebih Ya soundman, gue sih juga kadang-kadang bingung ya, ada yang bilang soundman, ada yang bilang field recordist, ada yang bilang penata suara gitu. Intinya kita beda sama orang pos ya gitu. Tapi kalau apa namanya, ya tadi lo tanya gue sebagai apa di soundman gitu. Gue sebagai chief itu yang menentukan apa namanya hasil. Jadi gue yang memonitor bagaimana gue merekam, mengcapture suara teman-teman talent ya gitu ya. Pas kita lagi syuting itu untuk menghasilkan sesuatu yang baik lah. Gitu. Gue nggak bilang perfect ya, tapi yang terbaik lah gitu. Nah, nggak cuman gue yang bisa menghasilkan suara itu yang menjadi baik gitu. Tapi intinya gue harus bawa tim yang tadi lo tanya. Tim itu ya gue kembali lagi kalau lo bilang ada boomer, ada cable guy, ada sebutannya cable guy. Ya, cable guy itu yang ngurusin kabel lah ya gitu. Yang ngurusin ini apa sebutannya? Ada wireless lah, orang yang teman-teman wireless. Utilities dibilang. Utilities. Ada teman-teman utilities. Nah, itu mereka harus sangat support banget gitu. Bagaimana chief itu membreakdown apa namanya asistennya ya gitu. Kalau menurut gue yang tadi gue bicara SOP lah. SOP kalau di luar negeri itu sound itu udah pasti dia ada cable guy-nya sendiri, ada utilities-nya sendiri, ada orang yang masang wire, ya maksudnya untuk boomer sendiri gitu ya. Nah, berapa banyaknya orang itu depends on tergantung dari skrip yang kita terima gitu ya. Pemain misalkan kalau skrip ini cuma 2 orang, main talentnya yang lainnya supporting ya mungkin kita berempat berlima ya gitu. Tapi kalau udah lebih dari 7-8 orang on set, set rumah, sekeluarga ngomong gitu. Ya mungkin gue juga harus menyesuaikan lah gitu. Berapa orang tuh kira-kira? Maksudnya kan kalau biasanya gue lihat di lapangan tuh 4 gitu kan. Iya. Bisa nggak kayak 10, 12 gitu nggak ya? Nah, satu yang tadi gue bilang tergantung dari skrip. Yang kedua shooting days. Ya, shooting days juga itu benar-benar apa namanya pengaruh. Ya pengaruh kan kita bawa orang ya gitu. Gue selalu berpikir, nih gue nggak ya ini bebas sih. Ini gue yang punya standarisasi lah ya. Standarisasinya tuh yang gue bikin sendiri gitu karena based on experience juga gue ditawarin syuting lebih dari 20 hari hanya lo bisa nggak jadi soundman 29 hari syuting di luar kota, tapi lo bawa asisten 2 orang ya. Ya maksudnya secara logika, kalau gua akhirnya mempelajari orang tuh 3 kali 24 jam pasti drop. Pasti ya pastilah. Namanya, ya, apalagi lu pompa gitu ya. Gitu kan, terus itu yang bener aja gitu. Akhirnya gua bikin aturan yang dimana, ya gua nggak bicara SOP itu standarisasi yang gua ketok palu lah gitu ya. Gue bikin 135 ya asisten 2-3 orang karena ya bisa menyesuaikan lah. Tapi kalau udah 10 hari ke atas film sekelas 30 hari otomatis gue pasti bawa sekitar 5-6 orang gitu karena ya karena lu mikirin juga kesejahteraan dari kru lu betul, gitu kan. Betul. Karena ya nggak mungkin dong pasti bapak-bapak produser pengen ngasih kerjaannya sambil kerja sambil diinfo sambil jalan kan nggak mungkin ya Pak ya Bu gitu. Jadi ya emang hal-hal seperti itu memang perlu diperhatiin. Jadi menurut gue ini adalah ketika kalian nih lagi teman-teman lagi mau nonton, ketika kalian mau jadi sound recordist, penata suara, ini bisa dijadikan contoh menurut gue gitu. Karena gue banyak melihat juga di lapangan gitu kan. Gue juga berkarir udah 10 tahun lebih di film ya. Maksudnya gue melihat banyak teman-teman yang 2 orang, gue pernah syuting sama 2 orang doang, mampus dia. Pernah 1 orang. Itu dia. Gue juga nggak tega kan. Nggak tega gue, tapi dia juga dia mau nggak mau harus mengerjakan itu karena dia sudah mengambil pilihan itu. Tapi betul. Juga sebenarnya agak gue mikir wah lu gila lu. Iya gila. Lu cuma sendiri gitu. Iya Pak, gue sendiri. Wah lu gila lu. Dan itu medannya di Kalimantan. Aduh. Waktu itu gue di pedalaman waktu itu di Kalimantan. Dia cuma sendiri. Iya. Itu dia nangis mau kayak tiap hari. Itu dia makanya kalau ya gue nggak tahu ya kalau di luar negeri, gue pernah syuting di luar negeri jadi gue sedikit baca ya. Mereka tuh punya SOP yang dimana kayak contohnya
yang namanya berhubungan dengan audio ya, itu SOP-nya tuh nggak bisa departemen lain untuk mengganggu. Contohnya satu lah nih, ini pengalaman gue juga, gue syuting digital atau iklan gitulah waktu itu. Ada 4 pemain. Yang gue nggak tahu ya pemainnya, mungkin artis-artis atau apa segala macam. Kebetulan ada audio gitu. Terusnya gue tanya sama asisten gue, lo pasangin tuh audio gitu. Pas ketika mau pasang, orang wardrobe datengin, jangan mas, saya aja yang pasang. Oke. Gitu kan? Terus gue, Pak, orang wardrobe yang pasang, kenapa nggak lo? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya karena talentnya nggak mau dipasangin lah, apa segala macam. Ya udah nggak usah, cabut aja, nggak usah dipasangin. Bilangin produsernya ini kerja di pos aja gitu kan. Produser datang dong ke gue, man, gimana lo bantuin gue dong gitu kan. Talent lo nggak mau dipasangin, ya tadi orang wardrobe yang mau pasangin gitu, gue nggak mau, gue bilang gitu. Ayo laman gini. Akhirnya disitulah gue ngomong, ini ada SOP-nya, karena itu alat sound punya gue. Gitu. Orang wardrobe itu, kalau di luar negeri itu ketika kita pasang ini ya wireless, orang wardrobe hanya boleh ngerapihin, dia tidak boleh. Iya, benar. Gitu loh. Mau siapapun gitu. Kenapa? Karena menurut gue ya itu aturan-aturan yang di sini. Kalau gue nggak mau nyentuh SOP, cuman gue bikin standarisasi yang dimana karena pengalaman itu gue jadi belajar. Iya. Akhirnya lo mau menentukan standar lo sendiri kan. Iya. Karena kalau teman-teman perlu tahu ya gitu, di negara luar gitu, mau di Eropa mau Hollywood itu mereka juga udah punya industrinya udah kuat, jadi punya serikat buruhnya, punya sistem yang sangat kuat. Gue mengalami juga man, karena waktu gue di film Terjebak Nostalgia, gue bantuin ya, kita kan kadang-kadang ya Indonesia kan, bantuin dia supaya lo nggak ini gitu kan, jadi iya gitu kan. Tapi pas lagi ternyata gue copot ini, dibentak gue. Nah, pengalaman ya gue jujur aja gue kena ego gue gitu, gue pemain anjing lu bentak-bentak gue gitu kan. Tapi abis itu gue ngerti, gue nggak mau ngelawan karena dia bilang nggak bisa, lo nggak bisa nyentuh itu kerjaan gue. Gue begitu, nggak bisa dong. Oke, I just wanna help you man, gue begitu kan. Terus dia kayak nggak bisa, udah sini gue aja gini-gini. Tapi ujungnya dia minta maaf. Setelah dia calm down, dia bilang, dia datang ke gue, sorry ya di kita ini nggak boleh yang namanya departemen lain tuh dipegang sama departemen lain. Even lo seorang aktor katanya gitu. Di situ gue kayak kegampar banget, gila banget nih. Berarti di Indonesia sudah banyak melanggar, gitu kan. Walaupun asasnya ngebantuin ya. For me itu nggak salah, cuman kayak, iya sih, kita gimana mau profesional lebih ini ya, kalau misalnya kita sendiri nggak bisa mengikuti itu gitu. Jadi gue kayak, benar juga ya. Bahkan waktu itu juga Astrada aja marahin gue gara-gara gue cuma mundurin mobil. Ya elah, dari sini ke sini kali. Gue bilang, yaudah nggak apa-apa gue yang mundurin, nggak bisa, lo keluar, gue yang mundurin. Gue kayak, ya itu dia gitu. Ada peraturan-peraturan yang mereka, ya sebetulnya itu peraturan karena kayak gini deh, pemain bola itu kan 11 orang. Yang matenin siapa? Orang-orang terdahulu kita. Kenapa? Mereka based on belajar ya gitu. Nah sekarang nih mohon maaf gitu ya, gue bukannya ini teman-teman yang baru-baru gitu. Karena kita bicara budget gitu. Akhirnya jadi 5 yang seharusnya pemain bola 11 orang jadi 5 orang atau 7 orang. Nah itu melanggar ya standarisasi peraturan itulah menurut gue gitu. Paham kan lu? Jadi kayak ya harusnya ya kenapa? Karena impactnya sih. Ngobrol ibarat kata gini, pemain bola nih 11 orang, matenin bukan kita. Udah ada dari zaman udah zaman dulu. Nah anak-anak baru nih yang datang kayak gue misalkan, gue bikin aja 9 orang, impactnya apa? Impactnya itu ya kita akan diserang sama klien, kita akan diserang sama eksekutif produser. Gitu. Gue pernah pengalaman nih ya, ini kita cerita based on pengalaman gue lah. Syuting dapat lokasi yang bener-bener crowded di Fatmawati, di atas, di rooftop. Bawahnya di busway. Ya sama gue ya filmnya. Bukan. Oh itu juga salah satunya. Iya. Itu salah satunya. Kalau kita sebutin. Nggak usah sebut lah. Belum keluar filmnya, geng. jangan disebutin. Itu rusuh. Rusuh. Dan pas lagi gue tanya dong sama anak lokasi kan, ini gimana ya lokasi lu gitu kan? Kok kondisinya kayak gini? Udah tahu audionya pasti nggak aman. Waduh, katanya lokasi ini director yang request.
Oke. Terus gimana ya audio gitu kan. Gue nanya dong sama direkturnya, Pak, ini lokasi gimana nih gitu. Gue bilangnya PD ya, PD itu positif dubbing. Oh, itu Tapi gue sebutannya. nggak mau karena gue Oh. orang yang nggak anti kayak gitu. Gue kalau bisa kondisikan gitu. Aduh man, dia bilang, ya gue suka dengan lokasinya, setnya dan segala macam. Ya gue mutusin kalau lokasi yang dipakai ini tetap. Terus gue bilang, wah, berarti gimana nih gitu. Oh nanti pokoknya lo aman lah buat guide, buat audionya buat guide gitu kan. Terus lo pasang aja wireless dan lain. Kita tungguin kok kata dia gitu. Sama anak lokasinya men. Terus, oh berarti gue nggak ada. Maksudnya gini, oh ya udah, lo clear nih. Cuman gue bilang sama mereka, kan yang tahu lo sama DOP sama anak lokasi aja kan. IP ini, produser nih begini-begini pasti nanti. Iya dong. Mereka masa bodoh ya gitu, tapi kan produser beda ya mikirin buat ininya. Gua meeting, gua bawa kontrak loh. Ya itu penting sih, kalau nggak kontrak tuh udah. Gua bilang ini, lagi meeting. Ini ada nama saya, tanggung jawab, supaya clear. Karena gua pernah syuting, tiba-tiba investor atau institusi produser datang duduk, mas, ini audionya gimana? Gue nggak mau gitu. Maksud gue pikir dia udah tahu kan gitu. Akhirnya gue meeting lah di BPM besar, gue buka forum dong. Saya bertanggung jawab ini, itu lokasi gimana ya? Karena mohon maaf gue bilang, teman-teman yang gue nggak mau merugikan investor atau apa, karena berhubungan nih audio kita dengan Pak Direkturnya suka dengan lokasi itu gitu. Ya udah kita book 7 hari buat dap. Oke, clear kan? Tapi jangan ini karena ya itulah ya berdasarkan Kalau ada uangnya, beres. nah Betul? ya, betul ya kan. Cuma ya maksud gue itu, ya gue mau nanya, itu pengalaman baik atau pengalaman buruk bagi lo? Di kategori mana nih? Gue nggak ada pernah bilang baik atau buruk sih ya. Tapi semuanya itu menurut gue edukasi sih buat kepala gue. Gue meriset sih. Berapa tahun Pak berkarir Pak? Gue dari 2005 lah. Wih, gila, Wel. Ketahuan nggak bijaksananya seperti apa? Ya, gue meriset dengan beberapa teman-teman director, gue syuting film dan di mana produksinya tuh kuat di mana gitu kan. Terus ada yang bilang, soundman kok ikut reading. Ada bilang, lo ngapain ikut reading? Gue bilang, lo tahu, gue nggak bisa SOP lagi lah ya, maksudnya bukan standarisasi. Gue ikut reading itu, gue harus mengenal karakter suara. Dimana ketika gue reading, mereka reading lah gitu ya. Lo sebagai talent, gue bisa tahu di mana level lo. Karena gini, kalau di kamera itu kan adanya red, green, and blue, RGB ya. Kalau di audio itu ada bass, mid, and treble. Gitu, dimana mungkin level bass gue 10, tapi mid gue cuma 7 atau 6 gitu. Ya ininya gue ngisi lah ya kan. Nah, level sama lu beda gitu. Gue pernah dapat satu pemain perempuan, cewek ya gitu. Adegannya nangis Pak. Tapi nangisnya gini, gitu suaranya. Mau dikecil ini kenapa? Gue sampai ngotak-ngatik wireless Pak. Tapi suaranya gini, bapak saya mati. Gue kan gini, wah stres gue bilang. Gue bilang ini salah gue apa ya? Naikin mic-nya. Bumi deketin, minta lensa gue malah bahkan. Buat adegan cuma nangis doang. Gue bilang, ya gitu lah ceritanya. Nah itu yang gue nggak mau. Kadang-kadang lu ngapain sih anak sound ikut-ikut reading? Bener juga, kalau ini gue ngapain mending gue tidur di rumah gitu. Tapi gue lihat lagi standarisasi ya. Maksudnya apa sih selain gue cuman masangin wireless dengerin itu, gue mau di lokasi meminimalis suatu masalah kan. Jangan gitu dong Pak. Nggak, ketika lo memilih, gue mau project ini gitu, itu lo apa kriterianya sehingga lo mau bekerja sama dia?
uang of course, udahlah Pasti, ini ya, itu inilah gitu kita hilangkan gitu. Cuman yang lain tuh apa? Apa karena nama atau mungkin dari PH-nya atau mungkin lu seneng aja menceritanya. Nah, gue tuh pengen tahu dari Soundman ini tuh terutama lu sebagai chiefnya gitu. Ketika lu melakukan yes, gue mau ini. Itu apa? Gue nggak pernah tahu soalnya. Alasan kalian tuh. Ya biasanya pengenalan film itu kan pasti gue ketemu sama director atau ada director yang ngubungin gue atau siapa lah ya produser ngubungin gue akan tahu dari skripnya dulu ya, gue pelajari skripnya, gue bedah gitu, misalkan syuting apa nih genrenya gitu, action gitu, gue juga nggak milih genre yang mana yang harus gue syuting, cuman gue mencintai pekerjaan ini tuh seneng gitu, maksudnya gue film A, B, C itu pasti ada karakternya masing-masing ya, dan ada apa ya, gue nggak tahu ya, kalau gue bilang ya rasanya beda gitu, rasanya tuh beda-beda gitu. Nah karena gue mencintai pekerjaan gue dan gue seneng dengan ya suara ya, gue melihat wah ini film bakalan seperti Oke lah gitu ya, wah ini syutingnya akan gini-gini dengan lokasi kayak gini dan dikondisikan apalagi disupport ya gitu ya, gue sangat gak milih-milih sih sebetulnya. Oh, jadi sebenarnya nggak ada kriteria tertentu ya? Nggak ada Kan kriteria. kadang-kadang ada yang, menilai dari sutradaranya siapa gitu kan. Iya. Atau enggak pemainnya siapa gitu kan. Karena banyak pemainnya juga rese-rese misalkan gitu. Iya. Fakta loh guys. Terus kayak misalkan produsernya siapa juga gue nggak terlalu suka. Maksudnya gini, itu kan relationship kan. Dan mungkin juga lu nyamannya sama siapa Iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya nggak masuk ya. Lu Enggak yang sih. penting ya, kita kerjasamanya enak aja gitu. Iya, kan. satu kerjasamanya enak, kedua ya yang tadi lo bilang produksinya nyaman atau enggaknya gitu. Nah sebetulnya nyaman atau enggaknya kalau di sisi gue ya, departemen gue terus terang aja sama mereka gitu. Kadang-kadang ya gue harus bicarain budget lah. Nih syutingnya kita tahu kelasnya apa, grade-nya apa gitu. Yang pertama gue tanyain bukan budgetnya, produksi lu kuat gak? Gue lebih baik kualitas dibandingin ya gini loh, lu bicara sama filmmaker atau orang kreatif ya seperti kita lah, ibarat kata kita bukan produser gitu, kita kru yang mau mengerjakan film ini. Jadi kalau gue nggak melihat dari nilai nominal awalnya gitu, pertama ini produksi lu seperti apa gitu, karena kalau produksi lu support otomatis semuanya lengkap support gitu. Maksudnya itu yang paling, karena kita di lapangan itu yang paling utama tuh produksi sih gitu. Iya. Kayak gue, sorry nih ya, ya makanya gue based on experience gue akan nge-compare gitu. Gue pernah satu syuting orang unit produksinya tuh nggak ada standby di lokasi. Kita syuting pasang tenda, teman-teman pasang tenda sendiri. Pokoknya secara produksi, wah parah banget gitu ya. Ada juga yang kita lihat syuting, wah dijagain tuh per lokasi, per titik. Nyamannya enak gitu. Oh. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan, kalau sound tuh itu dia, kita dapat real set kan, bukan studio yang kayak di Hollywood gitu. Nggak apa-apa kan sebutkan ya. Nggak apa-apa dong. Kayak di Hollywood lo syuting, slate naik, semua silent. Of course, iya. Iya kan, kalau udah tahu itu harus silent gitu. Iya, kita kan melihat kita mesti ya bekerja sama lah. Oh, kita kan ibaratnya perlunya gini, tenang, baru tenang dulu. Iya. Gitu ya. Nah, padahal kalau udah sound, roll, Gue pernah, keset gitu. ini cerita ya, ini bukan based on, ini gue lagi ngumpul sama teman-teman sound senior gitu. Jadi mereka bilang gini, Man lo gimana caranya untuk kalau lo dapat produksi yang parah gitu, supaya aman ya, syuting lo enak nyaman. Gue akan jadi harimau satu hari. Gue pernah syuting Pak di Bandung, set rumah adegan 3 orang dialog, tapi kita rumahnya tuh tinggi ya kayak di atas bukit gitu. Di bawah tuh orang-orang ngumpul pada ketawa-tawa lah. Gue ngambil hati loh. Ini audio kok nggak mau take gue bilang. Ini bukan gue bilang anak produksi gue bilang gitu. Ada yang bisa ke lokasi nggak?
ini bukan syuting sinetron, gue bilang. Ini syuting film, datang. Itu kru semua ngeliat gue kayak penjahat. Mukanya pada nggak suka gitu. Mau ngeliatin gue, wah ini nggak enak nih syuting nih. Bakalan panjang kita sama orang kayak gini kan. Gue udah kebayang tuh otak-otaknya mereka kan. Cuman di situ gue bilang, gue hanya pengen director tuh teriak silent, tapi director yang teriak silent. Karena orang kita nih tipikal orang followers di Instagram. Kayak Instagram best, oke. Followers, maksudnya gini, ketika director bilang, tenang ya, silent dulu ya, ini kita mau take. Itu otomatis dia general gitu. Nah, hari pertama, hari kedua mungkin gue keras gitu. Tapi break kita komunikasi, ngobrol baik-baik sama teman-teman yang lain gitu. Di hari ketiga, hari keempat tuh udah ngikut. Jadi otomatis mereka tuh tim produksi juga udah bergerak gitu. Nah, gue hanya cukup sehari 2 hari gitu. Padahal kan yang, wah sampai setiap hari itu gimana sih ini? Nah, itu juga gue belajar ya based on experience gitu. Nggak asal jadi gimana. Gue tuh orang yang meriset dan ini sebetulnya poin khusus ya buat teman-teman yang baru yang mau belajar, itu namanya screen direction. Screen direction itu adalah lu bagaimana lu satu hari merenungi syuting lu dan apa kendala yang akan terjadi gitu. Kayak misalnya contoh nih, lu datang pagi, tiba-tiba orang, lu produser gitu, lu datang, Pak, toilet di mana ya? Gitu. Nah, lu kan udah harus kondisikan dengan lu kasih nama atau tulisan. Karena itu hal yang menurut gua membreakdown bagaimana meminimalis pada saat lu kerja. Itu sudah, ya gua nggak mungkin perfect ya, tapi hal-hal yang seperti itu sudah bisa dikondisikan gitu. Nah ini gue juga mau nanya sih kayak kenapa Pak panas? Di Bicara Kru ini memang sembarangan nggak apa-apa kok, emang lagi ada apa diomongin aja. Colek aja. Colek aja. Jadi gue tuh mau nanya, kadang-kadang nih gue udah asik banget nih actingnya gitu, menurut gue gitu. Tiba-tiba gue tahu nih kalau gue diulang sekali lagi, nggak akan bisa nyampe kayak apa yang gue take sebelumnya gitu kan. Gue udah berharap, oke, check the gate atau nggak cek file gitu kan. Oh, gue udah seneng tuh, wah asik, yes, nggak diulang gitu kan. Terus tiba-tiba, guys, sekali lagi ya, anak sound minta. Kadang-kadang gue suka kayak, perasaan tuh nggak kenapa-napa gitu kan, gue kesel. Nah itu maksud gue gini, kenapa lu bisa sesuai dengan pengalaman lu ya, Man? Kenapa lu bisa memilih untuk sekali lagi, apakah itu dari soundnya ada yang rusak atau apa kira-kira gitu. Kadang-kadang gue suka nanya nggak dijawab. Kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang dijawab juga. Jadi kayak kadang-kadang kayak menurut gue tuh kayak kenapa lu harus diulang gitu kan. Kalau sepengetahuan gue yang jelek ini tuh gue selalu bilang kan lu bisa di post pro gitu. Kenapa harus diulang lagi sih gitu. Nah itu. Ya mungkin satu kondisi di lapangan ya. Pertama itu environment. Kayak kemarin gue pernah syuting di Ampera pinggir jalan gitu. Talentnya juga nanya sama gue kenapa mesti diulang Pak, tadi ada suara motor atau apa yang akhirnya karena menyangkut post juga ya, audio itu nggak bisa nabrak dengan suara motor. Maksudnya lo ketika lo dialog gitu tiba-tiba ada weh kan nggak enak kan. Itu pas nonton di bioskop, itu nggak bisa dihilangin ya? Nggak bisa kalau nempel. Gitu. Itu yang harus diusahain. Nah biasanya gue kalau udah crowded, gue mendapatkan dialog-dialog itu gue jaga banget gitu. Ya ada rumusnya sih sebetulnya, maksudnya dari pemain soundman senior tuh selalu ada garis 1, ada garis 2, itu buat apa tuh? Ya gue nggak perlu bicarain di sini ya, itu siapa tahu ada yang mau magang sama gue. Ya itu gue juga itu belajar. Magang. Ya itu belajar lah ya, itu garis 2 tuh apa man gitu. Kadang-kadang gue stabiloin gitu. Oh itu di ininya ya, di alat yang... Di skrip, di alat, ya maksudnya kita tandain marking. Nah kalau yang tadi lo tanya, kembali lagi, itu satu environment, kedua bisa juga jadi dari teknis. Dari equipment mungkin bocor, kadang-kadang kan ada wireless tuh yang nonjol atau ininya kelihatan gitu. Atau ya dari wirelessnya nggak proper dan fit lah gitu. Iya, soalnya kadang-kadang gue juga ngerasa kayak padahal pas di saat itu gue nggak ada yang mengganggu gitu kan. Tapi itu kalau gue diulang gitu, terus gue kayak gitu. Karena kan acting juga nggak mudah.
udah lama juga gitu kan, Iya. jadi gue paham lah gitu. Oh ya, ya udahlah kita coba sekali lagi deh gitu. Nah terus sama ini, tadi kan lu ngomongin sebuah pengalaman Iya. lu gitu ya. Mm-mm. Kenapa lo mau berkarir di sini? Jadi soundman. Jadi soundman, karena gini, banyak loh yang maksudnya banyak yang orang biasanya favorit itu mau director kayak gue gitu, mau jadi director gitu kan. Tapi yang lain gue nggak sering dengar orang mau jadi ini gitu. Kenapa lo memilih jadi sound recordist? Ya sebetulnya gue juga masih sebelumnya ya, kenapa jadi sound recordist tuh pertama gue terjun di produksi itu gue jadi anak lokasi. Yang mana Oh jadi nggak langsung? nggak langsung. Jadi gue ikut sama sepupu gue ketika gue ya itu teman-teman sama bocel juga Rudi Sujarwo. Gue jadi anak lokasi. Nah lokasi itu kan nempel sama soundman, ya kan? Iya. Maksudnya gini loh, iya kan? Kenapa pada Lokasi ketawa? itu nempel. Emir jadi punya pengalaman. Kita harus karena gue waktu itu jadi anak lokasi. Gue sama dia dulu soalnya. Jadi Oh ini anak-anak Rudi Sujarwo semua iya, ini. satu tim. Iya, iya, Nah, iya, jadi iya. gue selalu, Pak gimana aman? Nyambung kan? Oh, oke. Nah, Tunggu deh, gua- nyambungnya apa sih lokasi maksudnya- sama sound tuh? Karena kan gini, lokasi sound kan bilang gini, itu kok berisik banget ya di belakangnya. Nah, lokasi Oh mana iya, ya? karena selalu Panggil kan- gue gitu kan. Oh, iya, Udah iya, tem, iya. kenapa Pak? Itu lu gimana caranya? Tuh suara ayam lu silent ya kan? Sama orang-orang yang Ngam di situ, lagi. tolong dikeluarin, tolong ini. Ya ini waktu masih ya tahun 2000 sekian lah gitu. Nah otomatis karena gue berdekatan sama sound gitu, kebetulan ya gue nggak perlu sebutin itu sama senior gitu. Gue tanya, Pak, Bapak tinggal di mana gitu? Mampang, wah kebetulan gue di Tebet. Main dah ke tempat lo ya Pak gitu. Oh mau jadi soundman nih. Cuma nembak itu. Ya ini mau jadi soundman, ditarik kabel 15 meter, suruh gulung, gue lagi syuting Pak. Lo kalau bisa tuh lo gulung tuh kabel, lo datang ke tempat gue. Mati-matian dong di situ ya kan. Akhirnya ya nggak jadi 15, jadi 5 meter. Kenapa tuh gara-gara? Ya gara-gara kelamaan gitu. Karena gue kasih yang lebih Udah pendek males, deh udah gitu males ya. gitu. Kan lu tahu kabel kan? Iya. Kabel tuh ada rumusnya, rupanya ada rumusnya akhirnya bisa gitu. Nah, tanpa sepengetahuan ya gue sama Mas Rudi sekolah segala macam, gue mampir terus ya. Lo ngapain mau jadi soundman? Dia juga nanya gitu kan. Pak, kalau saya mau terjun, dan gue suka sound. Karena gue percaya, maksudnya gini loh, software di kita sama di luar negeri itu sama. Kayak lu ngedit Final Cut Pro ya, Final Cut Pro. Jadi gue belum pelajari, harus mempunyai skill gitu. Nah, ketika gue di tempat soundman itu gitu ya, ada alat-alat balik, gue belajar nyolder. Untungnya gue tuh orang yang apa namanya, seneng aja gitu, maksudnya mengerjakan sesuatu rewardnya bagus menurut gue gitu. Ide dari kesehatan gue, dari pikir ya gue harus ini kan gitu, dan gue udah berkeluarga pada saat itu, maksudnya berkeluarga lah ya gitu, mesti mencari sesuatu lah gitu kan. Iya, iya. Nah, tadinya gue kan kerja di kantoran gitu kan, akhirnya gue kerja produksi, gue pelajari. Nah di situ dia ya nih soundman ini nih bilang, lu tiap hari di rumah gue tuh bongkar deh, kita ini Ya, ini belajar lah, belajar. taruh di alat. Dia cuma ngomong gini, pertama kali nih lo kasih nyawa nih alat. Gue bingung, nyawa gimana, emang gue tuan apa gitu. Disetrum gitu. Maksudnya nyolok, kasih listrik. Gue bilang Sama sialan. aja dong, Mali. Awalnya gitu, gue Iya, colok iya, dong, iya. wah gue senengnya minta ampun Pak. Wah gila, nyala dia punya hidup nih, gitu kayak ngobrol men. Nah, Tapi itu gue paham sih. iya kan, Iya, iya. rasanya tuh kayak orgasme. Iya, iya, benar. Iya, wow gitu. Terus udahlah. Terus dia cuma ngomong gini, ini input output. Oke, input yang lo dengar dan input lo yang dengar semua device yang ditempel di badan mereka ataupun boom lo. Ini nanti ada level dan segala macam. Dia cuma begitu ajarin gua pertama. Output itu adalah apa yang lo lempar ke kamera, audio apa segala, ke mana lah ya, ke monitor, ke siapa gitu. Ya udah, lo bikin metadatanya dulu. Gue juga sama, metadatanya apa sih gitu.
Metadata tuh track name, folder. Iya. Itu sampai 2 minggu, Pak. Gue sampai gini. Ini begini aja nih. Iya, karena kan gini. Gue bikin folder terus, jadi kayak gini. Nih case-nya begini, talent-nya gini. Gini. Karena metadata itulah hal yang paling menurut gue untuk awal ya. Karena itu yang akan nanti lo akan kasih ke pos. Yang mana pos itu mengerti cara kerja lo di lapangan kayak apa. Itu yang paling utama sih menurut gue. Ya kayak lu punya laptop, desktop lu berantakan gitu. Gue bingung pas gue pinjem laptop lu dong, pas lihat, desktop lu gini banget gitu kan. Ini gimana kerjainnya, mana folder yang ini kan gitu kan. Nah, kalau lu metadata lu rapi, yang gue bilang tadi dengan folder, nama projectnya apa, boomernya apa, tanggal berapa. Jadi report yang dia kerjain pas dia buka, oh udah tahu nih. Itu. Nah, itu dinilai itu profesional juga gitu. Karena banyak gue lihat ada gue terima track gitu. Wah, aneh banget nih. Kacak gitu. Kiva di 3, tiba-tiba hari kedua di 5. Bingung orang. Biasanya tuh gue bikin track sendiri gitu. Okay. Ya 20 hari syuting ya di track 3 lu gitu. Khusus lu doang. Oh, makanya suka kalau di tempat inian itu ada tulisan track ini. Yeah. Itu untuk kayak punya gue yang mana. Iya, makanya gue selalu supaya gitu, orang gitu. teman-teman pos tuh tahu ketika dia ngedit, oh nih wirelessnya Kiva nih. Oh nih boomnya Kiva nih gitu. Oh, iya. Gitu. Iya. Wah, hari ini saya belajar banyak kawan-kawan. Iya. Oke, tapi gue mau nanya deh, kan kok biasa gue pernah di film-film gitu. Iya. Atau nggak ya cerita dari kawan-kawan gitu. Kalau sound recorder juga suka kayak ngerekam kayak bunyi alam gitu. Oh, iya. Kemana-mana dia bawa ginian. Lu ngelakuin gitu nggak? Apa lu bergantung sama software aja gitu? Pastinya dia merecord kalau dengan... gue seneng real ya ngelakuin itu. Maksudnya gini, ketika kita baca skrip ada elemen-elemen yang berbunyi gitu ya, misalkan dia fighting gitu, nabrak apa gitu, itu pasti akan gue marking gitu. Itu satu, gue akan marking. Kedua ya yang gue bilang tadi, ketika gue break, gue minta sama teman-teman produksi untuk ada satu ya masuk kendaraan untuk kita ambil suara yang detailing, misalnya suara pintu, suara apa jatuh atau sepatu aja deh. Gue pernah orang pos bilang, man, ini sepatu ini dia pakai kayak apa ya? Nah, gue bingung waktu syuting. Nah dulu nih, rupanya apa pakai boots atau karet gitu. Kita bikin volley-nya, suaranya. Oh iya, karena itu beda sih. Iya, nah biasanya tuh gue ya itu dia kembali lagi dari pengalaman itu gue jadi belajar gitu. Satu hal yang bunyi itu akan gue ambil gitu. Tapi lu melakukan itu ya? Melakukan itu gue. Volley itu boleh dijelasin, volley itu apa? Volley itu apa? Volley itu, jadi gini, itu kalau di post. Volley bukan volleyball, bukan. Volley air. Volley itu ya sebetulnya kembali lagi sih ke post ya. Maksudnya post tuh sama kalau di visual, offline, online gitu. Kalau di post audio ini berdasarkan gue bicara sama almarhum. Almarhum siapa? Oh iya. Gue juga sempat nanya gimana sih manajemen audio itu seperti apa gitu. Pada saat itu almarhum bilang, kita tuh terima materi, kita terima report, tracknya itu misalkan lo scene 1 itu syuting di hari ke-5, kita tracking. Nah setelah itu masuklah ke audio postnya, maksudnya gini, mastering yang dimana gue kerjain dia bilang. Nah, asisten gue juga nggak boleh masuk pada saat itu ya. Jadi dia mengadjust audio vokalnya. Setelah audio vokalnya itu di-adjust, masuklah ke studio yang namanya yang tadi dibilang volley, terusnya dubbing, take VO. Oh, nah, tapi itu lu udah gak ikut campur tangan ya di situ ya? Udah gak ikut campur tangan, cuman itu dia kembali metadata ya. Metadata. Gitu. Kalau dia biasa kerja sama gue, dia udah otomatis tahu cara kerja gue gitu. Nah, gue paling datang ada beberapa yang mungkin dia lagi ngedit reels, kan gini satu reel misalkan 18 menit gitu. Di menit awal gue juga datang supaya gue ya mungkin kita saling ngasih tahu lah ya gitu. Ini di sini kondisinya seperti ini loh Pak gitu. Karena kadang-kadang kok gue dapetin wireless lo sama boom lo nih sampah.
Malah dibilang gitu. Padahal shotnya cover, men. Masa sih, coba kita lihat. Nah, saling kita cari solusinya lah gitu. Oh, oke. Yang terbaik untuk nge-adjust audionya gitu. Nah, sebenarnya ini gue pengen nanya juga sih, kayak ini menarik sih, tapi kan kita nggak mungkin ya, ini bisa 200 tahun baru selesai Iya. gitu. Tapi gue pengen nanya secara singkat aja gitu. Maksudnya hari ini, episode ini gue menarik banget ya, man. Gue banyak belajar dari lu. Apa sih kira-kira untuk temen-temen di rumah nih yang tertarik untuk jadi sound recordist, untuk belajar pertama kali untuk jadi soundman tuh gimana sih? Apa yang dia harus ambil? Kan tadi kalau lu kan caranya dengan datang aja lu jadi lokasi dulu terus tiba-tiba lu nyeletuk aja gitu kan, and then the rest is history gitu kan. Nah kalau misalnya anak teman-teman sekarang gitu yang nggak punya connection mungkin atau mungkin lagi belajar atau pengen berubah takdir misalkan gitu, Betul. menurut lu dia harus gimana? Ya, Secara singkat. Secara singkat nih ya. Ketika lo ranah masuk ke dunia kita nih, ya gua nggak bilang kita dalam artian ini apanya film lah ya, audiovisual itu. Pertama itu adalah mental sih. Mental, kalau ibarat kata kalau gue pernah diginiin sama orang, lo kalau mau jadi buaya rawa, jangan cuma di atasnya doang, tapi rawa-rawanya lo nggak nyemplung gitu. Ya lo mesti nyemplung biar ngerasain gitu. Sekalian tuh ya. Sekalian gitu. Jadi ikutlah sama ya senior gitu ya, memberanikan diri untuk menawarkan, Pak, gue magang dong gitu. Karena gue punya prinsip, kalau gue punya prinsip tuh lebih baik gue minta kerjaan daripada gue minjem duit dong, Pak. Itu lebih malunya lebih. Jadi gue kalau masalah kayak gitu gue gak malu gitu. Nah, karena emang tujuannya kita juga bikin Bicara Kru juga pengen menyadarkan bahwa walaupun ini edukasi bentuknya, tapi kita juga edukasi mental. Iya. Informasi mental gitu Iya, kan. betul. Mental satu, kedua nih ya, ini yang singkat aja gitu, teknologi juga. Iya, kita harus terus update ya. Lu sama harus terus teknologi update ya. gitu, karena semakin kesini pasti semakin dibikin permudah kan gitu. Kayak gua. Tapi jangan don't take it for granted, right? Iya. Ya. Dan juga jangan pernah merasa gini loh, gua punya asisten, dia orang utilities gitu. Malah dia yang ngajarin gua banyak tentang teknologi gitu. Dia itu ya 3 kali film di Batam gitu, film-film internasional, jadi dia sering bekerja dengan soundman yang luar negeri ya gitu. Dia malah ngajarin gue spesifikasi alat gitu. Jadi kita juga harus mesti menerima, mendengarkan gitu ya, sabar-sabar lah gitu. Tapi intinya adalah ya itu, lo soundman itu kita harus proper and fit equipment gitu, dan teman-teman yang bantu kita sebagai ya asisten kita juga harus proper banget gitu. Ya. Nah yang marahnya adalah, maaf nih bukannya gimana, equipment itu kan ya ini ada nilainya, kita bilang kan ada waktu, umur dan segala macam. Kita nggak beli itu gila lah gitu ya, dengan budget yang dapat produksi apa segala macam. Modalnya juga lumayan kan itu soalnya. Nah, kadang-kadang juga ya gitu, misalnya pasang wireless, masang orang wardrobe. Kita kan nggak bisa, gue beli itu 20 juta gitu kan, nggak ngomong gitu, ya kan. Makanya mendingan gue bikin standarisasi sendiri. Nah, yang kebalik lagi, ya ini sedikit, ya kayak kita harus komunikasi di awal lah. Sama teman-teman departemen lain juga. Terus ya sama yang tadi gue bilang, screen direction. Gimana, apa sih kendala gue? Misalkan kalau gue screen direction, gue nggak mau tuh nanti sama teman wardrobe, gue cuma punya 2 utilities, mau pasang wireless, tiba-tiba pemainnya 7. Tiba-tiba orang wardrobe bilang, gue udah pakein baju tuh 7 orang, lo kemana aja pasang wireless? Nah, yang gue mesti buka lagi dong, nah, gue nggak mau tuh. Jadi gue bikin screen direction itu supaya gue, wah, ini talent besok datang 10 orang nih, misalkan gitu. Dia 1 frame 5 orang nih. Gue berusaha untuk membreakdown malamnya gitu, ketika gue besok syuting. Nanti ini awasin buat talent ya, karena talent akan banyak. Gitu. Nah itu ya chief lah. Oh, kemarin gue juga gitu tuh, tumben banget gue ngerasa, maksudnya gue sering ya, maksudnya selama karir gue kerja sama anak-anak sound gitu ya. Tapi yang kemarin di series ya gitu, gue lagi syuting series tuh, dia pantengin terus gitu. Jadi kalau lagi ada udah perubahan scene, mau perubahan apa, dia pantengin tuh di situ sama dia, di ruang wardrobe, di ruang makeup, dipantengin sama dia. Gue kayak, tumben nih anak-anak sound ngapain sih, gue bilang gitu kan, tumben. Biasanya kan gue nyari atau enggak baru selesai semua baru datang, ya gue udah pakai baju gitu kan, baru gitu. Tapi dia nggak, dia
begitu kita udah ada yang siap langsung, masa saya pasang yang gini-gini. Hmm. Wah, sigap juga nih anak nih, bagus nih. Gitu. Ya satu sigap, kedua mungkin syuting days-nya 20 scene sehari. Jadi lu harus nge-push tuh. Ya kita bicara ya kan. Ya. Ini fakta loh. Iya kan? Iya. Ya formasinya mungkin 30 scene sehari ya kan. Sinetron atau lo membunuh orang sih gitu kan. Nggak, gue pernah kayak gitu loh. Gue pernah. Asal dari ngomong gini, Pak, ini 17 scene sehari. Nggak bisa, mesti bikin 35 scene. Pak, saya keluar aja Pak, gitu. Boleh nggak Pak, gitu. Gue bilang pantengin itu semua wireless ya. Gue bilang, aduh jangan deh. Wah gila, suka dukanya baik Suka banget. dukanya ya. banyak. Nah tapi sebenarnya gini, ini pertanyaan terakhir. Iya. Gue mau nyambung tadi masalah ngomongin lo dengan SOP lo apa segala. Iya. Itu sebenarnya udah menjawab dengan pertanyaan terakhir ini. Tapi Benar. mungkin semoga ada yang lain. Gue mau bertanya terakhir, apa sih sebenarnya harapan lo terhadap sinema Indonesia gitu sebagai pekerja sound recordist? Harapan gue. Kalau harapan gue sih, ya manajemennya harus dirapihin. Terusnya lebih gini loh, ya kita belajar sama orang yang sudah mungkin lebih, kita banyakkan orang, wah kayak syuting di A, syuting di B, syuting di C gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu gitu kan? Pelajari aja gitu. Bukan kita mencontoh mereka gitu, tapi ada hal yang ya gue mungkin nggak mau buka di sini gitu. Ada satu. Wah buka aja. Boleh nggak nih? Boleh lah. Boleh nggak? Ditantangin. Gue kalau boleh gue buka nih. Buka nggak buka, nanti kan ini di... Oh iya benar yang boleh ya. Ditantangin banget kicup langsung gimana ya? Gitu. Enggak, gue ya maksudnya gini loh. Gue kemarin ngobrol sama orang-orang film sih. Ngobrol sama orang-orang film, ngobrolin asosiasi. Man, lo ke asosiasi lah, gue bilang. Ngapain lo bilang ke asosiasi? Gue cuma dapat, ya ini kalau bisa diedit lah ya. Gue cuma dapat identitas bahwa gue soundman di Jakarta. Apa namanya? Gue ngobrol sama orang-orang filmmaker lah waktu kemarin kan. Gue bilang ini apa namanya? Lo lihat di luar negeri gitu kan? Maksudnya peraturan mereka bikin tuh berdasarkan apa sih gitu kan. Terus gue juga bilang gini, nih sebetulnya kalau lo mau memperbaiki gitu kan, kita nih belajar dari COVID kemarin. Gue bilang. Ada yang namanya, kalau kita download Peduli Lindungi gitu. Kenapa lo download Peduli Lindungi? Gue bilang. Karena ada yang bilang, karena anak gue ngedownload, gue nggak ngedownload, anak gue bisa masuk mall, gue akhirnya cuma nunggu di depan. Ya kan? Tapi lu akhirnya mendownload itu bukan karena paksaan, karena lu emang harus gitu kan, harus ya udah gue download Peduli. Nah kalau lu suruh gue masuk ke asosiasi, gue nggak mau orang nyuruh gue mau kesana karena gue harus punya itu untuk gue dapat legal di Jakarta, dapat peraturan, gue harus syuting menggunakan asosiasi gitu. Nah itu caranya gimana? Gue bilang. Peduli Lindungi kita rubah aja, gue bilang. Jadi Peduli Sinema, gue bilang gitu. Anak-anak, semua orang itu harus daftar, harus download. Lo dapat barcode, lo dapat lisensi, ibarat kata lo dapat union di situ, unionnya. Iya. Dan disitulah keluar SOP-nya, gitu. Dimana, man, budgetnya berapa? Kita udah ngomongin budget. Jadi lo bawa materi ke sini, ini Kiva gue ada film, kira-kira budgetnya berapa? Lo lempar ke ini, breakdown, lo mesti punya budget sekian untuk rilis sekian. Iya. Itu Kan gitu sama kita lagi usahain sebenarnya. Ketika yang gue bertahun-tahun download Peduli Sinema itu otomatis gue dapat barcode, gue terdaftar kan, lo juga terdaftar, semua terdaftar, punya lisensi itu. Iya. Yang mana grade A, misalkan kita bicara DOP kelas, soundman kelas gitu, budgetnya sesuai dengan legalitasnya mereka. Filmnya udah sekian banyak gitu kan, udah film ini atau menang Piala Citra dan segala macam, angkanya sudah ada gitu. Jadi udah nggak perlu nanya lagi, cuman telepon, Pak, syuting 5 hari, lo tahu angka lo sekian, lo dibayar sekian, lo nggak ada ngomong apa. Jadi itulah aturan-aturan yang menurut gue yang harus dirapiin kalau menurut gue ya, gitu. Karena itu termasuk lo bilang manajemen itu ya? Iya, karena supaya kita
Ya sekarang gue syuting di luar juga nggak ada itu juga syuting lagi gitu. Banyak lah. Iya. Ya gue nggak mau ini banyak lah, kita kan sama-sama nyari yang terbaik lah yang untuk. Karena memang di saat ini untuk kalau teman-teman tahu gitu lagi nonton gitu, kita mendirikan asosiasi itu juga untuk memperjuangkan bahwa adanya kesejahteraan dan peraturan-peraturan yang sedang kita tuju untuk kebaikan bersama gitu. Karena memang kita sebenarnya lagi bergairah di produksi perfilman Indonesia dan series dan lainnya, tapi juga at the same time kita juga mengalami penurunan atau kemunduran dalam namanya peraturan. Iya. Dan ini memang sudah berulang kali kita coba ke dalam pemerintah untuk dimajukan gitu. Betul. Kan. Jadi ini juga suara lo yang mana lu pengen. Mudah-mudahan. Ya ini harapan lo cuman gitu ya. Ya itu lagi based on gue ngeriset lah. Seperti ini gue bilang bertahun-tahun. Nggak ofensif lah. Nggak Jadi lah. kita kan ya Kritik. butuh feedback lah. Feedback, kritik, ya betul. Oke, terima kasih dulu kepada Bapak Arman. Itu di-cut aja ya. Jangan yang itu panjang. Iya. Nggak tahu, itu tergantung bapak-bapak di sini. Pokoknya jangan yang berat-berat, Mir. Sekarang kita jangan. Gue tua, mau nyari masalah. Nanti gue dikritik sama orang-orang. Bang, lo gila lu. Kritikan tuh bagus, Mas. Oh, Nggak iya, apa-apa iya. dong. Jadi kan kita juga mengkritik sambil mengkritik, evaluasi namanya, benar nggak? Evaluasi. Nah, jadi untuk teman-teman, kalian yang menikmati Bicara Kru dan mendapat ilmu yang banyak, dan ingat, Bapak Arman membuka magang loh, betul? Ya, gue open discussion lah. Yes. Kita cari ilmu lah semua, teman-teman. Betul. Jadi kalau kalian yang mungkin nggak tahu sekolah kemana atau pengen langsung terjun ke kerjaan, bisa juga ke Bapak Arman untuk cari ilmu. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada keluarga dan halayak banyak di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih udah nonton Bicara Kru, dan see you on next episode. Yeay!